Pemirsa catatan Olga, alhamdulillah saya masih menjalankan ibadah puasa. Sama juga hari ini saya juga bersyukur banget masih mau menjalankan untuk bisa bertemu dengan target di catatan si Olga. Nah, saya punya sahabat jauh-jauh dari Palembang, ya. Dia hidup ke Jakarta merantau. Kasihan kalau saya tidak angkat atau saya pungut. Bodohan lagi. Ada yayasan. Jangan sedih lu ah. Kan memang kok ini sedih. Setelah ketemu kamu jadi happy. Ya harus tuh. Kalau ketemu sama Olga tuh harus happy, jangan ada sedih-sedih. Always. Ini sama pemirsa catatan Olga ya. Kesedihannya insya Allah bisa hilang setelah ketemu sama Olga. Alhamdulillah ya. Nih, tapi sekarang gue tanya sama lu nih. Iya apa? Lu puasa kagak? Puasa lah wajib, tapi sih gua nggak sahur ya. Makanya gua agak-agak ragu tuh. Gua gimana ya? Puasa tapi nggak sahur. Kuat kagak lu sampai maghrib ntar? Alhamdulillah sih biarpun diri gua sekarang tetap pecah. Dalam masjid gua insya Allah kuat. Tapi sih gua agak ragu aja, maksudnya kalau nggak sahur tuh Takut nggak kuat gitu. nggak kuat gitu, dan puasanya gimana gitu. Puasanya Ah lu sih nggak pernah dengerin orang ceramah. Nanti nih kalau ada Pak Ustadz, gue tanya kira-kira kalau misalkan kita mau menjalankan ibadah puasa, kita nggak sahur, itu gimana? gimana hukumnya gitu. Ini sih masih bingung. Kira lu bisa ya? Ya, gue mah udah paham. Apa ya, Bang? Iya, nih perlu dengerin baik-baik ya. Kenapa ya? Lah, Biasanya tahu, lu sering nyari ustad biasanya. Nah, biasa ada Pak Ustadz datang ke nongol tiba-tiba. Iya. Orangnya kalau dilus baru nongol. Dia mah nggak usah dilus. Dia nongol aja. Mungkin dari itu dia dari nongol. Udah deh gue paham. Karena gue pernah dengerin ceramah. Jadi gini kan Mas. Ya, bukan gusok. Tapi gue kasih tau sama lo. Kalau mau menjalankan ibadah puasa, kalau misalkan lo nggak sahur, ya nggak apa-apa. Yang penting lo niat dari hati, lo tulus karena Allah. Tapi kalau bisa lo sahur, biar dapat berkahnya juga. Tapi kalau nggak sih nggak apa-apa. It's okay, no problem. Everything. It's gonna be alright. Yes. Penting dari hati, bro. Yang dari hati, pokoknya udah flow aja lah. Ya udah, bisa tetap kita cari target. Gak, juga lihat gak? Itu orang hebat banget, kencang. Itu Mana? itu depan. Jualan dia. Tuh, itu yang harus kita contoh. Jangan karena kita karena kita cacat atau kita tidak sempurna, ya kan, di yang ada di tubuh kita, di anggota tubuh kita, tapi kita males-malesan, ya kan. Jadi buat orang-orang yang merasa bahwa kita sempurna, ayo dong bekerja, berdoa, kerja keras, itu penting. Lihat tuh contohnya tuh, lihat tuh. Orang cacat dia masih nyari duit ya. Iya. Mas, Pak Olga. Iya.
Mas. Pak Olga. Iya, saya Olga. Sengaja saya ngumpet dulu biar Mas kaget melihat saya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Ini ngapain? Ini dagang saya. Dagang keliling. apa? Dagang buku mewarnai buat anak-anak. Dagang buku mewarnai buat anak. Buat anak. Oh gitu. Berapa Iya. harganya? 3.000. 3.000 yang mana? Yang ini Semuanya semua. 3.000? Nah, satu ini 3.000. Maaf sebelumnya, kok pakai tongkat? Ya tadinya kena polio. Polio. Apa itu? Kebanyakan suntik dulunya waktu umur setahun. Kebanyakan suntik. Iya. Terus tiba-tiba tidak bisa Belum jalan. bisa jalan, lumpuh. Sudah berapa lama? Udah lama sih, udah pas ditinggal orang tua. Tinggal orang tua. Mas tinggalnya Mas ya? Tinggalnya saya sama adik-adik saya di Manggarai. Mas tinggal di Mas. Ini Mas tinggal di Manggarai. Iya. Asli Jakarta? Asli Jakarta. Asli Jakarta. Maaf ya Mas. Iya, iya. Jadi tinggal di sini di Manggarai sama adik-adik. Sama adik-adik saya. Jadi kesehariannya jualan Jualan ini keliling. keliling. Kadang-kadang ada sekolahan saya berhenti di sekolahan. Oh tadi dagangnya di sekolahan. Iya. Akhirnya berhenti. Berhenti. Karena Udah pada pulang, saya keliling lagi. keliling lagi. Biasa dari jam berapa dagang? Dari jam 9 sampai jam 5. Dari jam 9 sampai jam 5 sore pulang lagi. Iya. Berlaku berapa Mas? Berlaku 3. 3. Berarti ini aku 3.000. 9.000. 9.000. Itu buat apa Mas ini kalau boleh tahu Mas? Ya buat makan sehari. Buat makan sehari-hari, terus buat adik-adiknya Buat ya? adik-adik, bantuin adik bayar listrik gitu. Oh, buat bayar listrik. Bayar listrik. Kadang-kadang kalau ada lebihnya saya kasih buat bayar listrik, nambahin. Kan baru laku 3. Iya. Kalau sama Olga nanti insya Allah bisa laku laris manis. Amin, Iya. amin. Iya. Amin. Iya kan? Gampang kalau mau cepet laku. Sebar aja di tol. Sini Mas, coba saya jalan deh ya. Nah. Punya anak gak? Punya anak? Anaknya berapa? 6. Anaknya 6? Laki 1 kan? Lakinya 2. Ya Allah. Banyak amat Bu. Bu, nih saya mau jualan ini Bu. Ini apa namanya? Buku mewarnai. Oh ini ada buku mewarnai Bu. Oh jadi anak punya anak umur berapa? Kelas 5 sama 6. Ah cocok nih Bu. Nih Bu, cocok Bu. Kalau mungkin saya Ibu harus beli. Ibu. Berapa? Hah? Berapa? Kocap. Berapa 3.000? 3.000 Bu, 3.000. 3.000. Salahnya hargai diri. Makasih Bu. Ceban. Makasih. Lumayan buat DP mobil. Pak, depan pintu aja berduaan. Ini siapa? Ini siapa? Tetangga. Oh tetangga. Oh berdua-duaan tapi bininya tahu loh Bu. Oh ini biasa. Ah, ya takut ada apa? Kalau final itu harus 2. Kalau 1. Oh kalau final harus 2. Sayang. Sini Pak, sini Pak. Kita ke anak sekolah. Ya. Tuh ada anak sekolah. Sekolah di mana? Madrasah. Iya. Aliyah. Nih, Olga bantuin di Mas sama siapa? Maman.
Nama Mama. Iya. Kamu punya adik gak? Hah? Adik Dia mah adanya. Berjalan menuju kelasku. Adanya udah iya, beda setahun doang. Oh, beda setahun doang. Iya. Mana punya adik? Bertanya siapa Ya udah dulu beli nih. 3.000 nih, 3.000 beli. 3.000 nih buat nih nolongin. Berapa? Mana kok 2 doang? Kan 20. Ya 2 tahun iya. dan ia pun Udah lo jangan ada duit lo. Ya udah, makasih ya. Makasih sayang. Yaudah sana pulang. Ntar malu nyariin. Pulang gimana? Udah salam buat keluarga ya. Jangan lupa nonton catatan si Olga. Iya. Sama tes bukan tuh. Cakep. Pak Maman, beliau adalah sosok yang tak pernah putus asa menjalani kehidupannya meskipun anggota tubuhnya tak lagi sempurna. Berawal dari sebuah penyakit polio yang dideritanya sejak kecil, hingga akhirnya kini ia memiliki kaki yang cacat. Namun beliau tak pernah menyerah. Meskipun kakinya cacat, Pak Maman selalu melakukan pekerjaan seorang diri. Tak ada istri ataupun anak yang menemaninya. Dengan tertatih-tatih, beliau harus naik turun tangga tanpa bantuan orang lain. Terkadang ia pun harus jalan melantai. Semua itu dilakukan Pak Maman untuk menyambung hidup sebagai penjual buku. Nah, saya setiap sholat berdoa kabar, alhamdulillah dijawab. Oh, jadi selama Mas berdoa, Dan pengennya ketemu sama Olga. iya, gitu. Saya Emang kenapa Mas mau ketemu sama Olga? kayaknya Mbak Olga banyak membantu sama warga semua yang termasuk saya yang cacat ini gitu, membantu, nggak pilih kasih gitu. Saya juga ngerasa terharu, bangga sama Mas Maman, bahwa Mas Maman menjalani hidup itu memang benar-benar butuh perjuangan. Dengan keadaan Mas Maman yang tidak bisa berjalan dengan sempurna, tapi Mas Maman terus berjuang untuk menjalani hidup, untuk bekerja keras, dagang-dagang buku kayak begini, ya kan? Untuk bayar listrik, untuk bantu adik-adik Mas Maman, Ponakan saya. Ya, begini, ingat diri sendiri, ingat keluarga, ingat adik-adik itu. Ya, saya begini dagang. Tapi buat saya pantangan, saya hanya nggak boleh ngemis. Dagang saya putus, saya belanjain lagi, saya belajar. Hampir saya nggak kebeli tongkat. Tongkat saya pada patah tuh, semua tuh. Ini semua, ini apa namanya? Kalau lepas ini jatuh. Ini saya buat sendiri. kenapa di nggak beli rumah. baru? Ya duitnya nggak ada, kalau udah. Buat ini buat makan aja saya kadang-kadang sedih jauh berjalan buat makan lewati saya. baju